Shalom, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tirsa dari kelas D, program studi akuntansi S1. Saat ini saya akan menjelaskan soal ujian tengah semester saya, yaitu semester gasal tahun akademik 2021 per 2022 mata kuliah pengantar akuntansi. Soalnya yaitu Mary Solman membuka Mary's Maids Cleaning Service pada tanggal 1 Juli 2021. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Pada tanggal 1, menginvestasikan kas sebesar $14.000 pada bisnisnya. Kita disuruh untuk membuat jurnal umum. Jadi, pada tanggal 1, kas didebit $14.000 pada modal Mary Solman, di kredit $14.000. Jadi kita akan mempostingnya ke dalam buku besar pada akun kas. Pada tanggal 1 di debit $14.000 sehingga saldo debit menjadi $14.000, dan pada akun modal Mary Solman yaitu pada tanggal 1 di kredit $14.000, jadi saldo kredit menjadi $14.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal yang sama membeli truk bekas seharga $10.000 dibayar secara tunai dan selebihnya adalah secara kredit. Jadi kita jurnal pada tanggal 1. Peralatan di debit $10.000 pada kas, di kredit $3.000, dan utang usaha di kredit $7.007.000. Jadi kita posting ke dalam buku besar yaitu pada akun peralatan. Tanggal 1 di debit $10.000 sehingga saldo debit menjadi $10.000. Dan pada akun kas yaitu pada tanggal 1 di kredit $3.000 sehingga saldo debit menjadi $11.000. Dan pada akun utang usaha pada tanggal 1 di kredit $7.000 sehingga saldo kredit menjadi $7.000. Kita melangkah ke transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 2 membeli secara kredit perlengkapan alat pembersih sebesar $800. Jadi kita jurnal pada tanggal 2. Perlengkapan pembersih di debit $800 pada utang usaha, di kredit $800. Kita posting ke dalam buku besar pada perlengkapan pembersih. Pada tanggal 2 di debit $800 sehingga saldo debit menjadi $800. Dan pada akun utang usaha pada tanggal 2 di kredit $800 sehingga saldo di kredit menjadi $7.800. Kemudian transaksi yang selanjutnya pada tanggal 5 yaitu membayar untuk polis asuransi selama setahun sebesar $2.400 berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli. Jadi kita jurnal pada tanggal 5 asuransi dibayar di muka, di debit $2.400 pada kas, di kredit $2.400. Jadi pada buku besar akun asuransi dibayar di muka yaitu pada tanggal 5 di debit $2.400 sehingga saldo debit menjadi $2.400. Dan pada akun kas yaitu pada tanggal 5 di kredit $2.400 sehingga saldo di debit menjadi $8.600.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 12 menagih konsumen atas jasa pembersihan yang diberikan sebesar $3.800. Kita jurnal pada tanggal 12 piutang usaha di debit $3.800 pada pendapatan jasa, di kredit $3.800. Sehingga pada buku besar pada akun piutang usaha yaitu pada tanggal 12 di debit $3.800 sehingga saldo debit menjadi $3.800.
Dan pada akun pendapatan jasa, yaitu pada tanggal 12 dikredit $3.800 sehingga saldo kredit menjadi $3.800. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 18 membayar utang pembelian truk bekas sebesar $1.000 dan utang pembelian perlengkapan pembersih sebesar $400. Kita jurnal pada tanggal 18 utang usaha didebit sebesar $1.400 pada kas, di kredit $1.400 sehingga pada buku besar yaitu pada akun utang usaha pada tanggal 18 didebit $1.400 sehingga saldo di kredit menjadi $6.400. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 20 membayar gaji karyawan sebesar $1.600. Kita jurnal pada tanggal 20 beban gaji didebit $1.600 pada kas, di kredit $1.600. Jadi pada buku besar akun beban gaji yaitu pada tanggal 20 didebit $1.600 sehingga saldo debit menjadi $1.600. Dan pada akun kas yaitu pada tanggal 20 dikredit $1.600 sehingga saldo di debit menjadi $5.600. Kemudian pada tanggal 21 menerima uang tunai dari konsumen atas tagihan pada tanggal 12 Juli sebesar $1.400. Jadi pada jurnal yaitu pada tanggal 21 kas didebit sebesar $1.400 pada piutang usaha, di kredit $1.400. Jadi pada buku besar yaitu pada akun kas pada tanggal 21 $1.400 di debit dan sehingga saldo debit menjadi 7 juta. Dan pada akun piutang usaha yaitu pada tanggal 21 di kredit $1.400 sehingga saldo di debit menjadi $2.200.400. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 25 menagih konsumen atas jasa pembersihan sebesar $2.500. Jadi pada jurnal tanggal 25 piutang usaha didebit $2.500 pada pendapatan jasa, di kredit $2.500. Jadi pada buku besar pada akun piutang usaha yaitu pada tanggal 25 didebit $2.500 sehingga saldo di debit menjadi $4.900. Dan pada akun pendapatan jasa yaitu pada tanggal 25 di kredit sebesar $2.500 sehingga saldo di kredit menjadi $6.300. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 31 membayar biaya gas dan bensin sebesar $400. Jadi kita jurnal pada tanggal 31 beban gas dan minyak di debit sebesar $400 pada kas, di kredit $400. Kita posting ke dalam buku besar yaitu pada akun beban gas dan minyak yaitu pada tanggal 31 di debit sebesar $400 sehingga saldo debit menjadi $400. Dan pada akun kas yaitu pada tanggal 31 di kredit $400 sehingga saldo debit menjadi $6.600. Dan transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal yang sama tanggal 31 melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi sebesar $600. Kita jurnal pada tanggal 31 Privé Merrick Coleman di debit $600 pada kas, di kredit $600. Jadi total dari keseluruhan debit dan kredit pada jurnal umum yaitu $38.900 di debit dan di kredit dengan hasil yang sama yaitu $38.900. Jadi
hasil dari jurnal umum yaitu balance pada jumlah $38.900. Kemudian kita akan membuat sebuah jurnal penyesuaian, yaitu A. Jasa-jasa yang telah dilakukan tetapi belum ditagih dan belum diterima per 31 Juli adalah sebesar $1.300. Jadi kita jurnal pada jurnal penyesuaian, yaitu pada tanggal 31, piutang usaha di debit $1.300 pada pendapatan jasa di kredit $1.300. Kemudian B. Depresiasi atau penyusutan peralatan sebulan adalah $200. Kita jurnal pada tanggal 31, beban penyusutan di debit $200 pada akumulasi penyusutan peralatan di kredit $200. Selanjutnya C. 1/12 asuransi sudah kadaluarsa atau terpakai. Kita jurnal beban asuransi di debit $200 pada asuransi dibayar di muka $200. Selanjutnya D. Berdasarkan penghitungan fisik, perlengkapan pembersih yang masih ada pada tanggal 31 Juli adalah $300. Kita jurnal pada tanggal 31, beban perlengkapan $300 pada perlengkapan di kredit $300. Kemudian yang terakhir yaitu gaji yang masih harus dibayar sebesar $500. Kita jurnal pada tanggal 31, beban gaji di debit $500 pada utang gaji di kredit $500. Kemudian kita disuruh untuk membuat sebuah jurnal neraca lajur atau kertas kerja. Ini adalah kertas kerja akhir periode yang terdiri dari neraca saldo yang belum disesuaikan, penyesuaian, dan neraca saldo yang sudah disesuaikan. Yang pertama yaitu neraca saldo yang belum disesuaikan. Kas senilai $6.000, piutang usaha senilai $4.900, perlengkapan pembersih senilai $800 di debit, asuransi dibayar di muka senilai $2.400 di debit, kemudian peralatan di debit $10.000. Selanjutnya utang usaha di kredit $6.400, modal meresolmen di kredit $14.000, free family installment di debit $600, pendapatan jasa $6.300, beban gas dan minyak di debit $400, dan beban gaji di debit $1.600. Neraca saldo yang belum disesuaikan ini kita dapat dari buku besar ini. Kemudian kita akan melihat penyesuaiannya, yaitu akun piutang usaha disesuaikan di debit $1.300, perlengkapan pembersih di kredit $300, asuransi dibayar di muka di kredit $200, akumulasi penyusutan peralatan di kredit $200, kemudian utang usaha kemudian utang gaji di kredit utang gaji di kredit $500, kemudian pendapatan jasa di kredit $1.300, beban perlengkapan pembersih di debit $300, beban penyusutan
di debit $200, beban asuransi di debit $200, dan beban gaji di debit $500. Penyesuaian ini kita dapat dari jurnal penyesuaian. Kemudian kita akan membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan, yaitu kas yang awalnya 6 juta tetap 6 juta di debit, 6.000 dolar di debit, dan piutang usaha yang pada awalnya 4.900 dolar kita kurang dengan 1.300 dolar sehingga saldo kredit menjadi 3.600 dolar. Kemudian akun perlengkapan pembersih yang pada awalnya 800 dolar di debit dikurang dengan 300 dolar di kredit sehingga hasilnya di debit 500 dolar. Kemudian akun asuransi dibayar di muka yang pada awalnya 2.400 di debit kita kurang dengan 200 dolar di kredit sehingga debitnya menjadi 2.200 dolar. Kemudian peralatan yang pada awalnya 10.000 dolar hasilnya tetap sama, yaitu 10.000 dolar karena tidak adanya penyesuaian. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan 200 dolar di kredit sehingga saldo di kredit menjadi 200 dolar. Utang usaha yang pada awalnya 6.400 masih tetap sama di saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian utang gaji di kredit 500 sehingga di neraca saldo yang sudah disesuaikan tetap 500 dolar. Kemudian modal Mersolmen yang pada awalnya 414.000 dolar masih tetap sama di saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian Prive Mersolmen yang pada awalnya 600 dolar di debit tidak ada penyesuaian sehingga di neraca saldo yang sudah disesuaikan masih tetap sama, yaitu 600 dolar. Kemudian pendapatan jasa yang pada awalnya 6.300 dolar namun disesuaikan di kredit 1.300 dolar sehingga neraca saldo yang sudah disesuaikan menjadi 7.600 dolar. Kemudian beban gas dan minyak, neraca saldo yang belum disesuaikan di debit. Kita debit sebesar 400 dolar di debit sehingga di neraca saldo tetap yaitu 400 dolar. Kemudian beban perlengkapan pembersih di penyesuaian di debit 300 dolar sehingga di neraca saldo yang sudah disesuaikan 300 dolar. Kemudian beban penyusutan sebesar 200 dolar di debit sehingga saldo yang sudah disesuaikan di debit 200 dolar. Kemudian beban penyusutan beban asuransi di penyesuaian di debit 200 dolar sehingga saldo yang sudah disesuaikan yaitu di debit 200 dolar. Kemudian beban yang terakhir yaitu beban gaji pada neraca saldo yang belum disesuaikan di debit sebesar 1.600 dolar. Kemudian di penyesuaian sebesar 500 di debit sehingga neraca saldo yang sudah disesuaikan sebesar 500 dolar. Kemudian total sehingga total dari keseluruhan dari neraca saldo yang belum disesuaikan yaitu 28.100 dolar di debit dan di kredit
dengan jumlah yang sama, yaitu $28.100. Kemudian di penyesuaian totalnya yaitu di debit $2.500 dan di kredit $2.500. Kemudian total dari neraca saldo yang sudah disesuaikan di debit 28.700 dan di kredit dengan hasil yang sama juga, yaitu 28.700. Sehingga neraca saldo, neraca lajur atau kertas kerja yang sudah saya buat ya semuanya balance. Kemudian kita disuruh untuk membuat laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Ini adalah laporan laba rugi, yaitu pendapatan dikurang dengan beban. Pendapatan jasa $7.600 sehingga total dari pendapatan yaitu $7.600. Kemudian beban gas dan minyak yaitu $400, beban perlengkapan pembersih yaitu $300, beban penyusutan yaitu $200, beban asuransi yaitu $200, dan beban gaji yaitu $500, sehingga total beban yaitu $1.600. Jadi total pendapatan dikurang dengan total beban yaitu $7.600 dikurang dengan $1.600 sehingga laba neto yang kita hasilkan yaitu $4.200. Data ini kita dapat dari kertas kerja yang setelah kita buat. Kemudian laporan ekuitas pemilik yaitu modal Mary Coleman 1 Juli 2021 yaitu 14.000. Laba neto bulan berjalan yaitu $4.200. Kita dapat dari laba neto di atas. Kemudian dikurangi free fee 600 yaitu pengambilan pemilik, sehingga kenaikan pada ekuitas pemilik yaitu $4.200 dikurang dengan $600 menjadi $3.600, sehingga modal Mary Coleman 1 Agustus 2021 yaitu $14.000 ditambah dengan $3.600 sehingga mendapat hasil yaitu $17.600. Kemudian kita akan membuat laporan posisi keuangan. Yang pertama aset lancar, kas yaitu $6.000, piutang usaha $3.600, perlengkapan pembersih $500, asuransi dibayar di muka yaitu $2.200, sehingga jumlah aset yaitu $15.100. Kemudian aset tetap peralatan yaitu $10.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan yaitu $200, sehingga jumlah aset tetap yaitu $9.800. Jadi jumlah aset keseluruhan yaitu jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap yaitu $15.100 ditambah dengan $9.800 yaitu $20.900. Kemudian liabilitas jangka pendek, utang usaha yaitu $6.400, utang gaji yaitu $500, sehingga total liabilitas yaitu $6.900. Kemudian ekuitas pemilik, modal Mary Coleman yaitu $14.000, sehingga total liabilitas yaitu $14.000. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik yaitu $6.900 ditambah dengan $14.000 sehingga mendapatkan hasil yaitu $20.900. Jadi jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik yaitu balance pada total $20.900. Ketiga laporan ini kita dapat dari kertas kerja yang telah kita buat. Data-datanya telah sesuai. Kemudian kita akan membuat jurnal penutup. Yaitu pada tanggal 31 pendapatan jasa di debit $7.600,
Pada ikhtisar laba rugi dikredit $7.600. Kemudian ikhtisar laba rugi didebit $3.400 pada beban gas dan minyak $400, beban perlengkapan pembersih $300, beban penyusutan $200, beban asuransi $200, dan beban gaji $2.100. Kemudian pada tanggal 31, ikhtisar laba rugi didebit $4.200 pada modal Mary Solomon dikredit $6.000. Kemudian yang terakhir yaitu modal Mary Solomon yaitu didebit $600 pada Freeway Mary Solomon dikredit $600. Jurnal penutup ini kita dapat juga dari kertas kerja dan laporan yang telah kita buat. Kemudian instruksi yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo sesudah penutupan per 31 Juli 2021. Neraca saldo setelah penutupan. Kas saldo debit $6.000. Kemudian piutang usaha $6.200 di debit, perlengkapan pembersih di debit $300, asuransi dibayar di muka $2.200, peralatan kantor di debit $10.000, kemudian akumulasi penyusutan di kredit $200, utang usaha di kredit $6.400, utang gaji di kredit $500, dan yang terakhir yaitu modal Rahmalu. Dan yang terakhir yaitu modal Mary Solomon di kredit $17.600. Jadi total dari keseluruhan saldo debit dan saldo kredit yaitu $24.700 di debit dan di kredit dengan hasil yang sama yaitu $24.700. Jadi neraca saldo setelah penutupan yang saya buat hasilnya balance pada total $24.700. Demikianlah ujian tengah semester saya sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengerjaan ataupun kata-kata saya. Saya Tirsa, terima kasih.